Imam Hafs. Nah, Imam Hafs ini belajar dari seorang qori, artinya orang yang meriwayatkan bacaan Al-Quran dari ulama sebelumnya. Siapa qorinya itu? Qorinya yaitu Imam Asim. Nah, Imam Asim ini namanya qori atau mukri. Ya, qori atau mukri. Imam Asim. Namanya Imam Asim orang Kufah juga. Dua-duanya orang Kufah. Jadi kita orang Indonesia itu mengacu kepada bacaan orang-orang Kufah. Orang Kufah ya. Nah, Imam Asim ini seorang tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Belajar kepada siapa? Tabi'in. Belajar kepada tabi'in bernama kepada dua orang nantinya belajarnya Imam Asim ini. Di antaranya adalah Abu Abdurrahman As dia lengkap ya. Jadi Hafs an Asim itu rawinya Imam Hafs. Biasanya seorang qori itu punya dua rawi biasa. Dua rawi. Nah, rawi Asim siapa aja? Hafs dan Syu'bah. Nanti ada Syu'bah. Cuma kita menggunakan yang ini ya. Nah, gitu. Tidak menggunakan riwayat Syu'bah. Kita menggunakan riwayat Hafs. Ada bedanya nanti bacaan antara Hafs dan Syu'bah. Misalkan ketika kita baca Majreha, Hafs Majreha, Syu'bah Majroha. Ada bedanya. Nanti beda periwayatan, tapi dari guru yang sama. Itu Imam Asim, ya, Imam Asim. Memiliki dua rawi. Kenapa dua rawi? Apakah Imam Asim punya dua murid saja? Enggak. Ini yang terkenal. Dipilih yang terkenal, yang jadi ikon, yang kuat keilmuannya, yang sabar istiqomah dalam mengajarnya. Nah, termasuk Imam Asim. Ya banyak murid Abu Abdurrahman yang nanti di Kufah. Cuma yang dipilih dari Imam Asim. Misalkan guru anak misalnya Syarul Karim saya muridnya saya. Tapi biasanya masuk beberapa orang. Kemudian tidak kemudian dijadikan al-imam, dijadikan al-imam. Nah, dijadikan al-imam. Bukan contoh dari itu. Nah, itu contoh. Nah, ini biasanya kuat keilmuannya, mewarisi keilmuannya dan apa namanya itu tadi? Istiqomah dalam mengajar. Nah, itu dipilihnya seperti itu. Pilihannya dari keilmuannya dan keistiqomahan mengajar. Siapa yang memilih ini? Siapa yang memilih jadi ayah Imam Asim? Siapa? Yang menisbatkan bacaan kepada Imam Asim. Ayo dong. Siapa? Dulu zaman Nabi ayat itu. Zaman Nabi, zaman sahabat ayat itu bacaan. Zaman dulu tidak ada. Nah, ini ada yang menisbatkan imam-imam itu namanya Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid. Nah, beliaulah yang menisbatkan bacaan kepada satu orang imam atau kepada rawi-rawi. Imam Ibnu Mujahid, orang yang pertama kali menisbatkan kepada beberapa ulama di zamannya. Nah, itu Imam Ibnu Mujahid. Beliau menulis kitab, kitabnya As-Sab'ah. Nah, ini kitab jadul bisa. Ya, tahun 200. Kitab As-Sab'ah. Kitab 7. Ya, kitab Sab'ah. Sebelum adanya kitab Taisir, sebelumnya ada kitab Syatibi. Jadi ini adalah kitab qiraat pertama. Kitab bacaan
pertama, qiraat sab'ah pertama yang ditulis oleh Imam Ibnu Mujahid yang menisbatkan bacaan kepada beberapa imam seperti ini. Seperti di madhab, ayat madhab Syafi'i, ayat madhab Maliki gitu. Nah, kita membaca juga. Cuma bedanya kalau madhab itu masih berkembang sampai sekarang. Masih bisa ada ijtihad yang baru. Sampai sekarang taufik. Sampai nanti. Tapi kalau di dalam bacaan enggak bisa. Tidak ada ijtihad baru. Jadi sudah ditutup pintu ijtihad di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, tadi lu baca Quran mah entong kreatif ting. Ya. Kreatif ting. Dan kreatif ting ada salah. Jadi sarang. Sudah ditutup pintu kreatif karena Ustaz ini baca ayat. Ya. Jadi terus ditutup ayat berapa bacaan Quran mutawatir? Ada 10 qiraat mutawatirah. Itu satu ayat ini ke 11 misalkan riwayat sahab. Kata ayat. Ayat ini mutiasan meneliti ayat. Terus ditutup pintu penelitian. Kurang ayatnya tinggal Bu. Kurang ayatnya meneliti. Pada meneliti. Tinggal perbaikan, tinggal fasokan, hafalkan. Ini penelitian ayat. Ya, jadi mau baca Quran beda jam fikih. Fikih mah berkembang. Ayat hukum baru. Nah, kalau misalkan baca Quran sudah ditutup pintu riwayatan atau pintu ijtihad di dalam bacaan Quran. Jadi saya ini ijtihad. Oh iya misalkan ayat bacaan misalnya tidak satu kusyifat ukaf abimah ukaf kusyifat. Nah itu ayat biasa. Nah itu tidak bisa. Ya, misalkan itu baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bahasa Arab kan biasa Bismillahirrahmanirrahim kan bisa. Kayak 7 cara baca Ar-Rahman Ar-Rahim harokatnya di Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab. Biasa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa Bismillahirrahmanirrahim gitu biasa. Nah, biasa dibaca. Itu baca basmalah. Tapi itu diperkenankan mana di Quran? Mi terbiasa misalnya meskipun di bahasa Arab boleh. Nah, ini di bahasa Arab boleh. Nah, itu salah satu contoh. Kita tidak boleh lihat kembali tidak. Nah, ya. Baik, jadi Imam Hafs belajar kepada Imam Asim. Imam Asim belajar kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, ini seorang tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang belajar kepada sahabat. Itu namanya tabi'in. Berarti gurunya sahabatnya. Nah, berarti Abu Abdurrahman As-Sulami interview kan belajar kepada sahabat. Belajar. Pastinya belajar. Nah, belajar ke semua sahabat para sahabat juga ketika menghatamkan Al-Quran tidak semuanya kepada ada kepada sahabat yang lain. Tidak semua menghatamkan bacaan kepada Nabi. Bahkan sahabat terbanyak meriwayatkan Quran juga tuh cuma 70 surat. Sahabat terbanyak yang menerima bacaan dari Nabi itu 70 surat. Kisah Quran. Terus di sana kumaha? Di sana belajar ke sahabat sana. Nah, gitu ya. Di sana belajar ke sahabat Nah, gitu. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami belajar kepada beberapa sahabat, 3 sahabat. Ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, terus Utsman, terus terakhir Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud. Nah, yang paling Ibnu Mas'ud.
Lihat Ibnu Mas'ud ini sahabat yang beliau paling banyak meriwayatkan Al-Quran dari Nabi. Ada di antaranya 4 sahabat ya. Siapa saja yang Nabi rekomendasikan untuk belajar kepada mereka? Udul Quran min arba'ah. Abdullah ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abu Hudzaifah, sareng Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, dan 4 orang sahabat ini di antara sahabat yang paling ahli Quran. Qur'annya. Dilihat dari apa? Dilihat dari banyaknya beliau meriwayatkan bacaan kepada Nabi. Meriwayatkan bacaan kepada Nabi. Yang nak bacaan seueur ya. Karena di para sahabat itu punya spesialisasi masing-masing. Yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Yang paling banyak berjihad siapa? Khalid bin Walid gitu ya. Yang paling banyak meriwayatkan bacaan Quran siapa? Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab diantaranya beliau pernah dikatakan oleh Nabi aqra'uhum min kitabillah Ubay bin Ka'ab. Beliau ahad orang Madinah. Ubay bin Ka'ab itu qari mukri orang Madinah di Madinah. Nah, ya. Yang paling bagus bacaannya, paling banyak periwayatan Qurannya kata Nabi siapa? Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi Ubay bin Ka'ab ini beliau termasuk juga ahli Quran, bahkan pernah disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ubay bin Ka'ab. Ketika Nabi mengajarkan, Nabi pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan Ubay langsung. Ya. Hadis dikatakan, ya Ubay, saya diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepadamu surah yang min ahli kitab, surah Al-Bayyinah. Maka Ubay mengatakan kepada Nabi, "Sami ya Rasulullah." Allah langsung menyebut namaku. Naam, kata Nabi. Maka Ubay langsung nangis karena disebutkan oleh Nabi. Atau dijelaskan oleh para ulama, salah satu bentuk kerabat murid kepada gurunya karena sudah diajarkan dalam yakunil ladzi kafaru min ahli kitab. Sok murid di mana lu diajarkan ke gurunya langsung nangis karena bersyukur, terharu diajarkan Al-Quran, diajarkan ditalakkan langsung ke Nabi, bahkan disebutkan namina langsung nangis, mau nangis. Nah, ini salah satu bentuk pengagungan kepada ilmu dari Ubay bin Ka'ab. Ya, dari Ubay bin Ka'ab. Maka ketika itu ditanya, "Kau senang dengan Ubay?" Ya, beliau mengatakan senang. Waktu. Kenapa? Langsung Ubay membacakan ayat bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya. Pun katakan oleh Nabi bifadlillah Al-Quran juga, maka dengan Al-Quran tersebut kalian tahu kita harus bergembira. Kita harus wajib bergembira dengan karunia Al-Quran. Nah itu kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Belum lagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud bahkan pernah diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk membacakan kepada beliau surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ya. Iqra alai kata Nabi, bacakanlah wahai Ibnu Mas'ud kepadaku Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Nabi apa? Al-Quran turun kepadamu, kenapa aku yang harus baca? Nah gitu ya. Tapi tetap dibacakan. Ini menunjukkan, kata para ulama apa? Menunjukkan hafalan kuatnya Ibnu Mas'ud. Sok, orang ku guru orang ditaruh, sok bacakan An-Nisa. Kayak saat merojaah lah. Abdullah bin Mas'ud tidak.
langsung dibacakan dari awal surah An-Nisa. Dikatakan dari awal surah An-Nisa sampai ke fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Pertengahan lah, jadi ke hampir akhir-akhir surah An-Nisa. Hasbuk kata Nabi, ya berhenti bacana, Nabi langsung nangis. Nah nangis karena ayat nu dibacaku Abdullah bin Mas'ud, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, yaitu ayat tentang nanti Nabi dijadikan saksi di hari kiamat mempertanggungjawabkan umatnya. Gitunya. Jadi nanti setiap umat memiliki syahidin, memiliki saksi, termasuk kurang ayeuna para ustad, jantan saksi-saksi ke umat-umatnya. Gitu. Maka Nabi langsung nangis. Gitu ya. Nah, ini diantara keutamaan Ibnu. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Seueur kisahna tentang kumaha proses talakina para sahabat ka Nabi. Seueur hadis-hadisna. Ya. Hadis-hadisna seueur. Rame pami dibaca rame. Ya. Kumaha Nabi ngajarkan Quran ke para sahabat. Bahkan disebutkan Nabi itu adalah orang yang paling sibuk ngajarkan Quran. Jadi lamun orangnya terus daya waktu sedih ngajarkan, kan Nabi mah langsung sibuk dirinya. Ya, kata di hadis, yukriul Quran fi kulli halin lam yakun junuban. Nabi itu mengajarkan Al-Quran di setiap kondisi lam yakun junuban, kecuali dalam keadaan junub. Nah, ini saking sibuknya Nabi ngajarkan Quran. Gitu ya. Ngajarkan Quran sibuk. Baik. Terus tong sering. Lah Imam Asim kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami ini diutus oleh siapa, Bu? Ke Kufah. Oleh Utsman bin Affan. Gitu ya. Jadi sejarahnya di zaman Utsman Al-Qur'an dicetak, disamikeun tulisanna. Kemudian dicetak jantan 8 mushaf. 8 mushaf dicetak, kemudian dikirim ke daerah-daerah kaum muslimin. Dikirimna mushaf unggul atau jeung pengajarna? Jeung pengajarna. Jeung qorinya. Saha qorinya? Siapa qorinya? Abu Abdurrahman As-Sulami dikirim ke Kufah. Namanya ke Kufah. Nah, sambil diberikan motivasi oleh Utsman bin Affan. Apa motivasinya? Hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Nah, jadi lamun orang baca hadis ieu, Bu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Ini hadisnya nanti sanadnya riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami ke Utsman bin Affan. Ya. Jadi Utsman bin Affan langsung memberikan motivasi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Maka Abu Abdurrahman As-Sulami di dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Nah, ketika disampaikan hadis tersebut, maka beliau duduk ya mengajarkan Al-Qur'an dari zamannya Utsman hatta Hajjaj bin Yusuf, sampai generasi Hajjaj bin Yusuf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dugi ke Hajjaj bin Yusuf, khalifah nu zalim di kapungkur zaman tabi'in. Ya, khalifah nu zalim, Hajjaj bin Yusuf. Nah, saberapa tahun ku ulama dihitung sekitar 40 sampai 50 tahun beliau mengajarkan Al-Qur'an di negeri Kufah. Gitu. Sehingga muncul darinya Imam Asim. Jadi untuk mencetak Imam Asim ini itu gampil. Ya. Itu gampil untuk mencetak yang seperti Imam Asim ini tidak mudah. Nah, Abu Abdurrahman Sulami ngajar 40 sampai 50 tahun. Dan itulah yang menjadikan aku istiqomah di ngajar. Cek beliau ketika mendengarkan hadis ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, gitu ya. Imam Asim belajar kepada Abu Abdurrahman As-Sulami berapa ayat Pusa? Sekali ingat belajar 5 ayat. 5 ayat. 5 ayat. 5.
Begitupun para sahabat banyak yang belajarnya itu 5 ayat, 10 ayat, 10 ayat belajar Quran teh. Gitu nya, belajar. Jadi teu seueur-seueur zaman kapungkur. Sakedik. Sambil tadabbur. Nah, gitu ya. Jadi 5 ayat sambil tadabbur, bukan sambil tadabbur saja, semuanya. Semuanya sambil semuanya. Dipelajari semuanya. Semuanya. Jadi sebelum ada ilmu tafsir semuanya dipelajari, kapan turun gitu. Kapan turun semuanya tentang Al-Qur'an dipelajari. Ya, jadi makanya 5 ayat 5 ayat. Sedikit ya. Nah, kemudian beliau Abu Abdurrahman Sulami belajar dari para sahabat ini, kemudian para sahabat belajar kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi belajar kepada malaikat Jibril. Jadi qori pertama atau mukri pengajar Al-Qur'an pertama itu siapa? Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Yang mana di dalam Al-Qur'an disebutkan karakter-karakter malaikat Jibril bagaimana. Kalau ingin jadi guru Al-Qur'an itu seperti apa? Lihat karakternya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, gitu ya. Jadi qori pertama, mukri pertama yang mengajarkan Al-Qur'an itu siapa? Malaikat Jibril. Dan murid pertama yang menerima bacaan Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitunya. Polana gitu. Jibril Nabi, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in ka ieuna tabi'in gitu ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi itu talaki, itu namanya talaki. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini ya biasanya disingkatna kieu. Urang baca riwayat naon? Hafs an Asim sakitu cekap. Namun bade dilanjutkan berarti Hafs an Asim an Abdurrahman As-Sulami an Ali wa Utsman wa Ibnu Mas'ud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala gitu ya. Nah, gitu. Lamun hoyong dilajengkeun. Nah, lamun dirinci dugi ka zaman ayeuna seueur teuing, Bu. Nya, sanadna seueur teuing. Janten biasana sakieu we, ieu zaman persanadan. Ya, sakieu biasana bacaan. Tapi Al-Qur'an tetap aya sanad dugi ka ayeuna. Ya, periwayatanna tetap aya sampai zaman sekarang. Ya, cuma nanti zaman sekarang mah hanya sebatas apa? Ya, keutamaannya sebatas kayak ngajaga ilmu gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian nanti muncul ada Thariqah Asy-Syatiibiyah. Ayo generasi Imam Syatibi ka Imam Hafs dia bukan guru murid bukan. Lebih jaraknya sekitar 1 abad, 100 tahunan lah. Ya, Imam Syatibi ka Imam Hafs jarakna lebih. Nah, tapi jantan aya thariqah siga kieu. Ya, karena nanti thariqah itu banyak sebenarnya. Nah, gitu. Sebelum beliau ada nanti thariqah taisir, namanya thariqatut taisir. Nah, biasanya disebutkan thariqah Abu Amr Ad-Dani. Bacanya menurut kitab At-Taisir. Boleh, silakan. Dan hampir sama kalau Imam Syatibi dengan taisir boleh. Cuma kita harus belajar pakai thariqah apa nanti secara periwayatan kepada guru kita. Orang baca Qur'an ngeriwayat naon? Kita asal ngajarkeun misalkan karena orang terang langsung diajarkeun teu anu periwayatan. Orang terus nampi teh ti guru urang. Nah, misalkan ibu belajar otodidak misalkan belajar Syu'bah atau belajar Waros otodidak misalkan sendiri. Karena ibu udah punya dasar misalkan Hafs. Langsung ibu meriwayatkan atau mengajarkan Syu'bah pada teu acan pernah baca kagu tah teu kenging dulu periwayatan. Teu ditamping kenna. Nah, kedah ngajarkeun kedah nu ku urang kantos dibacakeun kagu gitu. Urang bakal tambih ya yakin. Nah, sehingga gitu. Atau meriwayatkan memberikan sanad maksudnya ya. Meriwayatkan Al-Qur'an kepada orang setelah kita memang selesai periwayatannya. Ya, periwayatannya selesai. Kapan periwayatannya selesai? Dari Al-Fatihah sampai Anas dari zaman dulu. Gak ada sanad Al-Fatihah pun seharusnya udah aya di zaman dulu.
dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, dibacakan. Nah, bahkan kalau ada orang yang misalkan baca Syatibiyah satu kali, nanti baca lagi Thayyibah, Thariqah Thayyibah satu kali oke. Ya, Al-Fatihah dugi ka An-Nas. Baca Hafs, misalkan baca Hafs an Asim satu kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baca lagi Syu'bah nanti satu kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Bil hifadz. Riwayat nusanes waros baca oke sami. Nah itu proses pami urang hoyong janten ahlul ada atau ahli qiraat. Proses belajarna ngahatamkeun bacaan Al-Qur'an atau hafalan Qur'an ya beberapa kali kepada seorang guru. Ah gitu. Urang kudu kitu teh usah nya teh kedah kitu sadaya. Mangga nu gaduh waktu mangga nu teu kadu teh kedah. Dan periwayatan Quran itu sanad itu dengan hafalan dari zaman dulu, gak ada dengan bacaan sebenarnya, dengan hafalan. Kenapa dengan hafalan? Karena Nabi ku hafalan, karena Nabi mah tetiasa maca, tetiasa nulis, karena dihafal. Para sahabat dihafal, seadanya dihafal. Nah gitu ya. Maka nanti ada kitab namanya Dhawabitul Iqra atau Syurutul Iqra. Syarat atau bobit mengajarkan Al-Quran jadi ikro jadi bukri bagaimana diantaranya kedah hafalan kamil hifdzon kamilan minal fatihah ila An-Nas dugi ka surah An-Nas. Nah gitu ya, seperti itu. Nah ini contoh periwayatan Al-Quran. Nah kitab Syatibi siapa? Hirzul Amani, Bu. Ah gitu. Hirzul Amani. Nah, kita itu menggunakan kitabnya ini. Semuanya yang ada di sini nanti kita bacanya periwayatannya berdasarkan ini. Berdasarkan Imam Syatibi rahimahullahu taala, namanya Thariqah. Hafsan Asim, rawinya Hafs, qori'nya siapa? Asim. Kemudian belajar kepada para tabi'in dan juga kepada para sahabat ridwanullahu alaihim. Pami ibu yang ningal lengkapna aya di dia, Bu. Di halaman 5 aya. Nah, di halaman 5. Contoh sanadna lengkap. Gitu, punya. Ibu terus diserat ya. Ari aya sana. Nah, gitu. Nah, ieu mah biasa. Nah, ieu mah lengkapna, Bu. Lengkap sanad, contoh sanad dugi ka ayeuna. Dugi ka ayeuna ieu sanadna siga kieu. Nah gitu. Nah pami ibu hoyong dicatat di dia, pami hoyong nama ibu aya di dia, kedah melalui proses tadi, proses tahammulna. Proses tahammulna kumaha kedah diapalkeun. Kedah setoran ka ana misalkan Al-Fatihah dugi ka An-Nas dangke kenging. Itu kenging sanad. Nah gitu. Nah tinggal Bu. Aya Imam Asimnya, Imam Asim nomor 3. Nomor 3 Imam Asim. Aya muridna Hafs Syu'bah. Aya Imam Syatibi tinggal nomor 12. Al-Imam Al-Abul Qasim Asy-Syatibi. Nah, jalurna ka Imam Syatibi. Ka Imam Jazari juga tuh. Nomor 16 aya Imam Ibnul Jazari. Nah, jadi sanad kita itu yang masuk ke Imam Ibnul Jazari juga. Nah gitu ya. Nah ini adalah contoh sanad periwayatan Al-Quran. Itu maksud panah itu lanjutan. Panah mana? Meriwayatkan belajar kaditu. Kaluhur gitu. Nah ya urang generasi mana Bu ieu tah? Nu alit. Nya da Ibu ieu teh da emang hoyong agama kitabna geus ageng kieu. Ah gitu. Kuma? Nah, nya anak nu bawa. Nya. Jalan aya murid anaman nu tos sepuh, nyanak kaca pembesar. Gua kata besar. Iya guys, di kacamata masih Ah, gitu. Nah, iya anak nomor 20 30 lah. Nah, gitu punya. Nah, jadi
ini contoh periwayatan. Nah, di sini nanti dijelaskan bacaannya menggunakan riwayatnya apa gitu ya. Oh, nu mana Ibu? Oh, nu awal eta mah nya. Oh. Nu mana eta? Sakedapnya. Oh, nu teh aya ieu nya teh aya tacan penerbitan. Halaman 5 ieu contoh sanad hafes. Nomor genep sanad syu'bah. Nomor genep sanad syu'bah. Nah, jadi anak karek 2 riwayat. Namanya 2 riwayat punya. Nah gitu. Nah, wajar Bu 2 riwayat da. Kabungnya para sahabat kan belajar ka Nabi beda-beda Bu. Ya, jadi anu seueur ngariwayatkeun aya nu sebagian gitu. Nah, sehingga ibu belajar karena aya kesibukan gitu sami. Ibu belajar mah gitu Bu. Aya nu sibuk dan lain-lain. Sehingga Khalid bin Walid kan menyesal di akhir hayatna. Menyesal karena disibukkan ku jihad sehingga henteu banyak belajar Quran. Tapi sibuknya saya nama Khalid bin Walid mah perang jihad. Gitu. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah juga menyesal tidak menyibukkan dinu Al-Qur'an. Karena sibuk apa? Sibuk ngeberantas bid'ah gitu nya, bid'ah, pemahaman akidah dan lain-lain. Gitu nya. Nah, gitu. Nah, gitu punya. Jadi lamun orang teu sempat wae naon belajar Quran. Nah, Ibu kayak ditaruh sibukna naon gitu. Nah, gitu. Disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan apa? Nah, itu Bu ya. Kepada suaminya, Ustaz. Nah, gitu. Gitu. Suami. Iya, misip lah. Gitu Bu ya. Nah, gitu. Matak milari kesibukan, Bu. Milari ke kesibukan. Baik. Gak punya. Nah, sakitu Bu eta pada terang punya. Riwayat Hafs an Asim teh ieu nami ulama. Artinya Hafs an Asim Thariqos Syatibiyah. Tangke lengkapna jelasna biasa dibahas, Bu ya. Kumaha Imam Hafiz, kumaha dan lain-lain biasa dibahas. Nu pasti zaman ayeuna di dunia kebanyakan menggunakan riwayat ieu. Hafs an Asim ya, di Saudi, di Arab ya, Qatar dan lain-lain. Kemudian di mana Eropa itu menggunakan Hafs an Asim kebanyakan. Kecuali kalau di Sudan, Afrika, nah itu riwayat yang lain. Di Asia kebanyakan Hafs an Asim. Jadi Hafs an Asim ini ya masyhur gitu. Dari zaman dulu bahkan. Karena Hafs an Asim ini terkenal hafalannya kuat. Hafs jeung Imam Asim teh hafalannya kuat. Kuat pisan gitu hafalannya. Dikenal gitu nya hafalannya kuat. Baik. Dan Hafs ini termasuk mudah. Bacaannya mudah. Imalahna aya hiji gitu punya. Saktahna aya 4. Kemudian apalagi? Rauf ismamnya ada 1 gitu. Ibdal tidak banyak gitu ya. Karena gampil we Hafs mah, ngantak seueur milih. Seueur milih menggunakan riwayat Hafs an Asim. Beda sareng riwayat Nusanis. Nah, gitu ya. Raum dinu la ta'manuna. La ta'manuna. Oke, biasa dibaca raum. Baik, Ibu punya. Nah, Ibu lanjut ke halaman 64. Orang belajar adalah saktah. Maka Bu dibaca Bu. Terjemahannya langsung Bu. Berkata Imam Asy-Syafi'i,
dan sakat pada riwayat Hafs, yaitu tidak memutus nafas terlalu lama pada alif tanwin dalam iwaja qolina, dan pada nun mau qolina hada man balkon. Adapun selain Hafs tidak ada sesuai dengan yang diriwayatkan. Nah, jadi belajar ieu mah Ibu henteu ngange kaidah. Tidak menggunakan kaidah, misalkan nun sukun bertemu tidak. Ieu mah ku hafalan. Hafalan. Sekali deui ku hafalan jeung periwayatan kumaha contona gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang kita belajar latihan untuk melafalkan saktah. Ya, namanya apa, Bu? Saktah. Nah, apa itu saktah? Kalau saktah ya, Bu, berhenti tanpa mengambil nafas. Di dalam baca Quran berhenti itu ada 3 macam, Bu. Pernah orang belajar namanya? Masa sesah itu, Bu? Ada tiga macam. Biasa ini kering. Ini jatan kering ya kan. Pidolna. Siga permanen. Bukan di sana. Iya. Kuno biru. Namanya berhenti ya, Bu ya, berhenti. Berhenti, Bu, ada 3 macam di nu baca Quran. Ada namanya as-saktah. Ada namanya al-qat'u. Ya. Al-qat'u. Nah, semuanya berhenti, Bu. Berhenti. Nah, ini berhenti. Berhenti sama. Ya. Waqaf berhenti. Semuanya berhenti. Bab berhenti. Ada 3 macam. Ada waqaf, ada qata, ada saktah. Ya. Apa bedanya? Bedanya kalau waqaf berhenti. Berhenti tapi mengambil apa? Mengambil nafas. Ngambil nafas. Qata ngambil nafas teh? Hah? Ngambil nafas pasti. Berarti ngambil nafas. Saktah? Nah, tidak mengambil nafas, Bu ya. Kalau saktah tidak mengambil nafas. Ya, tidak mengambil nafas. Kemudian apalagi bedanya, Bu, antara qata? Kalau waqaf ini ada niatan untuk baca lagi, Bu. Ada niatan baca atau melanjutkan baca atau melanjutkan. Nah, melanjutkan bacaan. Kalau qata apa? Qata melanjutkan bacaan tidak? Tidak melanjutkan. Kalau saktah melanjutkan. Nah, kalau saktah itu melanjutkan. Contoh misalkan ketika kita baca Alhamdulillahirobbilalamin, berhenti heula, napas heula. Ya, napasna sakumaha jarakna? Tong ngopi heula we, Bu. Ya, tong ngadabel kopi heula gitu. Gitu nya. Nunutan misalkan Ibu, nunutanna sajam. Nah, itu bukan waqaf lagi namanya. Itu namanya qata. Jadi berhentinya juga nanti ya, jangan terlalu lama. Kenapa? Harus tahu. Karena nanti kalau kita sudah qata itu harus isti'adzah lagi. Lagi. Sedangkan kalau waqaf tidak perlu isti'adzah lagi. Terus waqaf isti'adzah itu terkedah. Gitu punya. Nah, karena kita waqaf. Ya, di membaca Quran. Nah, kalau saktah bagaimana, Bu? Berhenti sejenak. Misalkan kallabal. Nah, ayat definisinya di bawah, Bu. Mangga dibaca. As-saktah itu
As-saktu. Ayo Bu di bawah Bu pada dia. Nah. Maka dibaca usaha. Satu wa ibaratun an qat'is Sauti. sauti zamanan huwa duna zamanil waqfi adatan min ghairi tanaffusin. Ya, sok mangga. Saktah adalah memutus suara untuk beberapa waktu yang lebih singkat, namun lamanya tidak seperti waktu berhenti atau wakaf tanpa disertai pengambilan nafas. Jadi memutus suara beberapa waktu ya. Dan lamanya tidak seperti wakaf. Lamanya tidak seperti wakaf karena wakaf itu bisa agak lama juga bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa agak lama gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Seperti itu bisa. Bisa agak lama. Nah, itu wakaf. Sak tanpa disertai napas. Jeung entong ngambil napas. Ateu pira ngambil napasan naon ieu. Nah, inilah periwayatan Al-Qur'an. Sanes masalah teu pira. Ya. Nah, inilah namanya periwayatan karena baca Al-Qur'an ini harus sesuai contoh Nabi. Ya. Mutabaah kepada Nabi dan Nabi baca Al-Qur'an pada kondisi itu saktah. Dan kita gak boleh saktah di tempat lain kalau tidak ada riwayat. Tidak boleh. Nah, kapan orang-orang saktah? Kalau tidak tahu. Misalkan ketika baca Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, saktah. Padahal tidak boleh. Mun bade ambil napas. Amin bade wasal. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Wasal. Wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Jangan seolah-olah wakaf tapi mengambil napas. Itu pertama karena tidak tahu. Yang kedua apalagi orang disaktah. Bacana uga-ege. Terbata-bata seueur saktahna. Gitu. Nah, itu namanya saktah. Baik ya, karena terbata-bata. Tapi kalau terbata-bata gak apa-apa Bu ya. Tidak mengapa. Masih belajar. Baik. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi sakta ini ada riwayatnya, tidak asal-asalan. Nah, antara riwayat Hafs dan yang lain beda, ini semua beda. Seperti yang akan kita bahas ya. Nah, sakta nanti Bu dibagi dua. Riwayat Hafs ada dua Bu. Ada saktah wajib, ada saktah jaiz. Saktah wajib ada 4 tempat Bu. Kalau jaiz ada 2 tempat untuk riwayat Hafs an Asim. Apa maksudnya wajib? Maksudnya wajib ini ketika kita wasol ya, membaca 4 kondisi ini wajib disaktah ketika kita wasol. Wajib saktah ketika membaca menggunakan riwayat Hafs an Asim. Ketika wasol. Ketika wasol ya. Ketika wasol. Baik. Sedangkan yang jaiz ketika wasol ini boleh sakta boleh tidak. Boleh sakta boleh tidak. Tidak sakta. Ya. Boleh sakta boleh tidak. Baik, untuk yang jaiz 2 ada 2. Maka Ibu dibaca tadi catatannya mangga. Catatan. Tanu baca tadi. Dalam riwayat Asim, Ya. dalam riwayat Asim terdapat 4 tempat saktah yang bersifat wajib, sebagaimana dijelaskan dalam bait tersebut. Terdapat juga saktah yang jaiz, yaitu pada lafaz maliyah halaka dalam surat Al-Haqqah, serta antara surat Al-Anfal dan At-Taubah ketika dibaca secara wasol. Ya, nah itu ya. Nah itu saktah wajib dan jaiz ada 4. Ada 4. Yang wajib ada 4 Bu di awal. Kita praktekkan ya. Pertama surah Al-Mutaffifin.
Kalla bal rona. Mangga. Lamnya sampai jelas dulu. Kalla bal rona. Nah gitu ya. Iwaja. Caca. Kan beresak lah. Iwaja. Qayyima. Nah. Ah itu sakta Bu ya. Mimma raqadina hadza tacan. Oh, itu udah 3. Nah, satu lagi yang wajib. Wa qila man raqo. Enggak. Nah, itu disebut saktah wajibah. Ya, saktah wajibah. Artinya ketika wasol, ketika antum baca menggunakan riwayat Hafs an Asim wajib saktah. Ustaz kumalamun waqo. Biasa wajib. Ya misalkan ibu berhenti di nu iwaja waqaf misalkan. Ya. Yang waqaf. Kada saktah apa waqaf. Qayyima cuma untuk riwayat Hafs an Asim kalau bertemu yang 4 ini diusahakan sakta untuk membedakan antara riwayat yang lain. Di situ ada sakta. Di situ ada sakta gitu ya. Anjurannya demikian. Baik ya. Karena riwayat yang lain enggak sakta Bu, seperti balrona, riwayat Nusanes mah pami wasol jadi barrona, jadi idgham. Kalla barrona. Wa qila man raq, wa qila marraq. Ini wajah ge henteu sakta riwayat Nusanes saya. Mimma raqadina ge sami. Ya riwayat yang lain tidak sakta. Jadi yang sakta tidak itu berdasarkan riwayat. Bahkan ada satu riwayat yang semua sukun ketika bertemu hamzah sakta. Pokoknya lamun penak sukun bertemu hamzah sakta sadayana. Pokoknya di mana we amun aya sukun bertemu hamzah sakta. Capek ya tambah Bu. Saeureuna. Innal insana lafi khusr wa fil ardi man amana. Nah itu riwayat siapa itu Ustaz? kebanyakan kisai, nanti ada coba di YouTube ayat. Kebanyakan yang menggunakan itu kisai. Ibu kasir. Lamun sukun bertemu hamzah. Ya, lamun sukun bertemu hamzah itu sakta terus. Sadayana di sakta mah. Nanti kudu apanya itu Ya. kebayang hurufnya. Nah gitu. Itunya. Bahkan ada nanti ayat muqatta'ah, ayat-ayat muqatta'ah juga sakta. Alif la gitu. Ayat sakta heula. Gitu. Ya kaf di sakta. Ada sebagian riwayat demikian. Nah, sekali lagi ya. Jadi sakta itu periwayatan. Riwayat. Atau kondisi memang ini kan kondisinya itu sakta ini di luar kebiasaan gitu ya. Makanya agak aneh gitu ya biasanya gitu. Kemudian maliyah halaka. Nah ini kalau wasol bisa sakta bisa diidghamkan. Namanya idroj. Lawan sakta itu namanya idroj. Idroj kalau di dalam ilmu qiraat al-idroj. Iya. Apa itu idroj? Idroj itu ya memasukkan maksudnya idgham. Tapi bahasa lawan kangge sakta biasanya di ilmu qiraat al-idroj. Berarti idroj itu tidak sakta. Gitu. Nah, gimana cara bacanya, Bu? Boleh sakta maliyah halaka. Gitu. Atau tidak sakta diidghamkan maliyah halaka diidgham. Boleh dua. Syatibi boleh dua. Syatibiyah boleh dua. Boleh dua cara. Baik. Kita praktekkan Bu. Sakta dulu. Maliyah halaka. Maliyah halaka. Baik.
Kemudian idgham. Maliyah halaka. Maliyah halaka. Nah, ini boleh dua cara kalau wasol. Kemudian terakhir di surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini gak ada tanda sin, gak ada. Di akhir surah Al-Anfal itu ketika wasol masuk ke surah At-Taubah itu bisa beberapa cara, dua cara. Bisa saktah, bisa diiklabkan jadi iklab. Ya. Nah, gitu. Pertama, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah, itu namanya iklab biasa. Boleh, silahkan. Kalau ibu bacana lanjut. Ya. Eta ge lamun lanjut. Biasanya nu diwasolkeun nu saremanget bu biasana. Ya. Karena di akhir surah Anfal kan panjang lumayan. Ya. Seseueurna mah nya berhenti. Ya. Nah itu. Kemudian yang kedua saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Saktah. Saktahnya bisa beberapa cara nanti ketika baca alim. Boleh 2 harokat. Alim. Bara'ah. Boleh 4 harokat. Alim. Bara'ah. Boleh 6 harokat. Alim. Bara'ah. Baik, nah seperti itu ya. Nah, tapi lamun ibu napasna teu kuat mah tong diwasol we atos. Berhenti di innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Oh, makanya di sini tidak ada tanda saktah, tapi secara periwayatan boleh. Boleh saktah, mangga. Nyata ya tanda saktah. Itu punya. Baik. Bismillah ya. Jadi saktah itu bagian daripada sunnah Nabi. Bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita baca mad, sebagaimana kita baca yang lain. Baik. Nah, cekap usah gitu bu tentang saktah, tinggal dipraktekkan mangga di kanan bu. Kalla barrona. Cekedap praktekkan mangga. Ya. dan ron ilajar wajima mimma hada Ya. ada yang nasa waqilaman roko maliyah halaka Jadi. maliyah halaka. Baik, gitu punya. Inallah hiji deui inallah. Ugi ka baroah we nya, ugi baroah teh panjang teh. Innallaha bikulli syai'in alim. Tong areng hafalan, areng hafalan we. Karek hapeula tuh tadi. Wasol, entah bari wasol mah alimun. Alimun baroah. Wasol Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun. terus lagi baroah we, baroah gitu. Sakta. Innallaha bikulli syai'in alim bara'ah. Nah, gitu nya. Nah, itu namanya sakta. Nah, ngarenghap teu ibu nu terangnya lira ya. Nah, gitu. Ibu terangnya itu terang. Lanjut. Mangga. Barqona Iwaja Qayyima Mimma Qadina Hada Waqila man Maliyah halaka Maliyah halaka
شيء عليم براءة إن الله بكل شيء عليم براءة. Iya. Baik. Maka Bu. Disakta sang. Mim marqadina hadza. Nah, itu sakta. Idgham. Maliyah halaka. Halaka Yang liran heula kita ibu masak sakta. maliyah Saya naon eta? Oh, sakta. Sok sakta heula tuh, sakta heula. Sakta kumaha sakta? maliyah halaka Nah, idgham. maliyah halaka Maliyah hal tong diputus pakai idgham. oh Maliyah hal. Maliyah halaka. maliyah halaka Baik. innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah innallaha bikulli syai'in alim bara'ah. Baik, lanjut. Kalla bal rona iwaja qayyima mimma ruqadina hadza wa qila man raq maliyah halaka maliyah halaka Baik. innallaha bikulli syai'in alim bara'ah innallaha bikulli syai'in alim bara'ah. Baik, lanjut. Cirian harus dibacanya. Bal rona iwaja qayyima mimma ruqadina hadza wa qila man raq Wa qila man raq. wa qila man raq maliyah halaka maliyah halaka innallaha bikulli syai'in alim bara'ah innallaha bikulli syai'in alimum bara'ah. bal rona iwaja qayyima mimma raqadina hadza wa qila man raq maliyah halaka maliyah halaka Iya. innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah innallaha bikulli syai'in innallaha bikulli syai'in alim bara'ah. Baik, lanjut. Bal rona Ulang. bal Liran heula. Bal rona bal rona bal rona bal rona bal rona
iwaja qayyima min marqadina hadza wa qila man raq وقيل من راق wa qila man raq maliyah halaka maliyah halaka ما ليهلك maliyah halaka innallaha bikulli syai'in alim baro meeting atas sakna. ya Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, liren aja. Berhentinya jangan terlalu lama. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Ya. innallaha bikulli syai'in alim baro'ah Baik. innallaha bikulli syai'in alimun baro'ah Baik, lanjut berikutnya. bal rona iwaja qayyiman qayyiman Iya. ulang Sok. bal rona iwaja qayyiman mim marqadina hadza wa qila man raq maliyah halaka innallaha bikulli syai'in alim baro'ah innallaha bikulli syai'in alimun baro'ah Ya, lanjut. bal bal ron Rona. bal rona Rona tong dipanjangkeun teuing. oh 2 rakaat. bal rona aywaja qayyima mimma qadina hadza wa qila man raq maliyah halaka innallaha bikulli syai'in alimun baro'ah innallaha bikulli syai'in alim baro'ah Ya, baik, lanjut. bal rona iwaja qayyima mimma raqadina hadza wa qila man raq maliyah halaka innallaha bikulli syai'in alim baro'ah innallaha bikulli syai'in alimun baro'ah bal rona Mangga, Ibu. Mangga. aywaja qayyima mimma qadina hadza wa qila man raq maliyah salah nafas
maliyah halaka innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah innallaha bikulli syai'in alim bara'ah. Baik, lanjut. Sahih. Bal rona iwaja qayyima iwaja qayyima Liran tong garis ting. Iwaja qayyima mimma raqadina hadza Tama liran liran mimma raqadina hadza wa qila man raq maliyah halaka innallaha bikulli syai'in alim bara'ah innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Baik. Nah, itu ya. Jantan neme orang tos meraktekeun saktah 30 juz ya. 30 juz. Saktah hukum. Ini kan salah satu alasan Apa, Bu? surat Al-Baroah ini surat At-Taubah ini tidak pakai bismillah. Sanes. Bukan. Surah Al-Baroah tidak ada basmalah, alasannya bukan karena ada sakta. Karena memang tidak itu Ibu. Itu ngangge basmalah. Karena memang di surah Al-Baroah seueur ayat-ayat tentang perang. Dijelaskan karena seueur tentang ayat perang. Memutus Ya. hubungan. Makanya tidak ada basmalah. Ya, tidak ada basmalah. Di basmalah itu tugasnya di dalam Al-Quran sebagai pemisah surat. Surat. Ya. Makanya surah-surah yang banyak basmalahnya antara surah itu namanya mufassal. Namanya surah mufassal. Mufassal itu kan mufassal yang terpisah. Kenapa? Karena disebut mufassal karena surah-surah tersebut antara basmalah ke basmalahnya itu jaraknya sedikit gitu. Banyak basmalahnya. Dari mana? Qaf sampai surah An-Nas. Jadi basmalah itu fungsinya sebagai pemisah. Ya, sebagai pemisah antara Al-Anfal dan At-Taubah. Ada juga ulama yang mengatakan Taubah sama Al-Anfal ini, Anfal sama At-Taubah satu surah. Ah, gitu. Gitu ya. Gimana? Silakan. Ketika sholat tahajud umpama Mohon. sambil baca Quran Ya. nah itu kan berhenti dulu, itu masukkan ke wakaf atau ke pokok Yang mana? yang umpama kita sholat tahajud. Oh, sholat. Ya, sambil Ya. sholat sunat. Kalau sholat kan isti'adzahnya di awal aja sekali. Isti'adzahnya di awal sekali. Jadi nggak usah pakai bismillah lagi kalau Entar. lanjut. Jadi kalau misalkan ibu baca Al-Fatihah di awal rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ketika kita baca Al-Fatihah tetap pakai basmalah kalau Al-Fatihah mah. Tapi kalau misalkan surah-surah panjang melanjutkan nggak pakai basmalah, nggak pakai isti'adzah langsung. Ketika baca surah nggak pakai isti'adzah juga. Ketika rakaat kedua nggak perlu pakai isti'adzah juga. Langsungnya basmalah sadayana dinu sholat. Makan karena sholat itu satu rangkaian dari pertama sampai akhirnya. Masuknya kemana, wakaf atau kotok? Ya masuknya kan wakaf, Bu. Ibu misalkan berhenti awal baca, akhir baca, di mana awal ibtidanya, di mana wakafnya gitu. Nah gitu Bu ya. Baik.
Sama seperti ketika baca banyak seperti ini. Giliran istiadahnya sekali aja di awal. Istiadahnya sekali langsung dilanjutkan. Nah, gitu ya. Kalau di dalam sholat. Mangga? Kalau misalnya kita tadi kan kita dalam sholat, ketika kita di luar sholat untuk melanjutkan hajat kita di tengah sholat, kita mau baca tawud sebaiknya dengan basmalah atau tidak usah? Dengan isti'adzah saja, nggak pakai basmalah. Isti'adzah Ya, itu tidak. ya, karena basmalah itu di dalam Al-Quran kan ayat tuntunana. Kapan basmalah, kapan tidak. Kan sebagai mufassal tadi. Dan basmalah itu di dalam Al-Quran jumlahnya ada berapa? 114. 114. Ya, ada 114. Yang sifatnya mufassal pemisah hanya 113. 13. Ya gitu. Jadi basmalah itu sudah ada ketentuan. Jadi kalau ketika kita baca Al-Quran di tengah-tengah surah itu isti'adzah saja, nggak perlu pakai basmalah gitu ya. Ya meskipun sebagian ulama ada juga yang pakai basmalah, tapi dalilnya bukan ke sana. Dalilnya setiap kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang diawali dengan basmalah gitu nanti mendapatkan keberkahan gitu. Dalilnya kadinya. Alasannya ke sana. Tapi pendapat yang kuat itu kalau di tengah surah tidak menggunakan basmalah. Ya isti'adzah langsung kita baca ke ayat tersebut. Setiap dimulai kalimat Allah itu disarankannya kita basmalah. Ya, namun misalkan bukan disarankan pakai basmalah, bukan. Kalau diwasol, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah misalkan. Billah gitu. Nah, jangan diwasal kalau seperti itu. Dipisah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pisah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi nanti ketika kita menyambung isti'adzah ke tengah ayat ya, di tengah-tengah ayat kita bacanya. Nah ini perhatikan lafadz berikutnya, ayat yang kita baca. Kalau misalkan di sananya ada sifat Allah, sifat Allah, sifat baik Allah, atau sifat-sifat Allah, disarankan nanti kita isti'adzah saja. Dipisah, jangan disambung. Jangan disambung. Enggak ada ya seperti itu. Ya. Kalau basmalah kesananya ada syaitan, tidak boleh dipisah. Ada sifat-sifat jelek. Bismillahirrahmanirrahim, syaitan misalkan seperti itu. Enggak boleh disambung, dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Diwaqaf lah. Waqaf. Ya syaitan ya'idukumul faqra. Gitu bisa. Nah itu diantara kehati-hatian ketika kita menyambung basmalah ke surah, ke ayat. Nah gitu ya. Ketika menyambung, lihat maknanya. Lihat. Cuma ya. Surat non ya. Tentang syafaat Al-Quran kan ada hadis yang menyebutkan bahwa Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah yang ashabil jannah. Nah nanti di yaumil akhir itu Allah akan mendekati orang yang selalu membaca Al-Quran ya. Dan kriteria yang membaca Al-Quran itu yaitu orang yang yang membuat kering tenggorokan di siang hari dan begadang di malam hari. Iya. Nah, karena maksudnya kan Ya. sebagai orang yang nyanyi saja gitu. Ya. Orang menjelaskan berarti asa jauh pisah gitu. Ya. Memang sebenarnya malah menganggap gitu mah ada sedena ge jauh gitu. Sami sedena ge gitu. Iya udah Ustaz tadi mudah aja susah. Ya. Kalau disebat nanti itu syafaat dan nanti akan
diberikan kepada kedua orang tuanya dua pakaian yang indah, yaitu mahjubah dan mahkota. Iya. Nah, selama yang Sofi paham, itu yang diberikan jubah mahkota itu yang penghafal Al-Quran itu saja. Tapi di hadis itu disebutkannya ikrokul. Iya. Membaca. Kan ikro ya. Ya yang terakhir lah. Ikro teh maknana sanes baca. Ikro itu maknanya hafal oge. Mana ikro itu dihafal? Luas. Ya. Ikro itu maknanya dihafal. Enggak, ya. Jadi ikro itu dua maknanya, bisa baca bin nazar, bisa juga dengan hafalan. Ya, sehingga malaikat malaikat Nabi kumaha? Ikro. Dibaca atau dihafal? Hafal. Gitu. Nah, ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in ikro. Nah, ma'ana biqari'in. Ya, maksudnya ikro di sana, bahkan qurra di zaman Nabi itu bukan hanya yang hafal, bukan hanya yang baca saja. Yang hafal, yang paham, itu qurra. Abdullah bin Mas'ud itu yang paham, paling paham kapan turun dan lain-lain. Nah, gitu ya. Itu yang disebut dengan qori, ya. Yang disebut dengan qori. Nah, jadi ini yang pertama, ya. Jadi Iqra itu ada beberapa hadis yang memang kekhususan buat penghafal Quran. Contoh misalkan hadis Iqra wartaqi. Ya, Iqra wartaqi warattil. Kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka akhiri ayatin taqra'uha. Jadi nanti derajat surga seseorang itu berdasarkan sampai mana bacaannya, maksudnya itu hafalannya para ulama. Ini keutamaan untuk para penghafal Quran khusus, bukan dengan bin nazar kata para ulama, ini dijelaskan para ulama. Jadi nanti di akhirat, di antara amal ibadah yang masih dilakukan di akhirat nanti di hari kiamat itu ibadah zikir. Para penduduk surga itu zikir. Gak aya di sholat, tak naon, tak aya haji, tak aya umroh, zikir mah masih biasa. Bahkan para penduduk surga itu zikir. Di antaranya ibadah yang masih dilakukan nanti oleh para penduduk surga itu baca Quran. Baca Quran. Jadi baca Quran itu keutamanya di antaranya adalah masih diperintahkan nanti di hari kiamat, di akhirat masih. Nah, sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, Iqra, bacalah olehmu, wartaqi, naiklah, ya warattil, dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkan di dunia, fa inna manzilataka akhiri ayatin taqra'uha, karena sungguhnya kedudukanmu nanti di surga sesuai dengan ayat yang terakhir engkau hafalkan. Nah, ini kata para ulama, hadis tersebut khusus bagi para penghafal Al-Quran, bukan membaca. Nah, gitu ya. Bukan membaca. Nah, jadi membaca mah kan gampang ya. Nah, bagi para penghafal Quran termasuk tadi yang mahkota, khusus para penghafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Kalau hadis-hadis yang tadi. Jadi nanti ada kekhususan. Ada juga yang memang qiraah di sana nanti maknanya baca biasa. Seperti misalkan man qara harfan min kitabillah falahu hasanah, itu baca biasa. Tidak dengan hafalan. Baik baca atau dengan hafalan tetap mendapatkan pahala per hurufnya. Nanti harus lihat syarah para ulama. Kalau ingin lihat mana keutamaan buat para penghafal ataupun khusus para pembaca Al-Qur'an saja, ya. Kemudian masalah syafaat, ya. Syafaat yang akan didapatkan oleh para pembaca Al-Quran itu bukan hanya membaca saja. Dijelaskan oleh para ulama, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabina. Lihat di akhirnya. Syafi'an li ashabih. Nah, ashabihnya itu di syarat. Jadi kita harus menjadi sahibul Quran. Nah, apa itu sahibul Quran? Orang yang senantiasa bermulazamah bersama Al-Quran. Orang yang senantiasa ya berpedoman dengan Al-Quran. Bahkan nanti di dalam hadis yang lain ya dikatakan nanti surah Al-Baqarah akan datang para pembacanya yang mengamalkan surah Al-Baqarah tersebut. Jadi artinya di sana yang akan mendapatkan syafaat dengan Al-Quran itu bukan hanya para pembaca. Ya, orang-orang yang senantiasa bermulazamah
sampai dia benar-benar mengamalkan ayat Al-Qur'an tersebut. Ya, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan ashabul Qur'an. Ya, ashabul Qur'an. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi kan karakter pengajar Al-Qur'an. Nah, memang dijelaskan para ulamanya, karakter pengajar Al-Qur'an atau disebut mukri yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Maka dipilih ku Allah saha nu kang ngajarkeun Quran malaikat saha? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu yang pertama ya nazala bihir ruhul amin, amanah. Sifatnya amanah. Jadi pengajar itu harus amanah. Ya. Kemudian apa lagi yang dimiliki oleh malaikat Jibril? Kuat keilmuannya. Kuat keilmuannya. Di Al-Qur'an ayat apa? Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa di surah apa? Ar-Rahman ya. Allamahu syadidul quwa. Jadi malaikat Jibril mengajarkan dengan kuat. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, maksudnya kuat keilmuan. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian malaikat Jibril itu memiliki sifat mulia. Jadi akhlaknya bagus, baik. Jadi seorang pengajar Quran itu harus memiliki akhlak yang baik. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sungguhnya Al-Qur'an di surat Takwir laqaulu ya benar-benar firman Allah rasulin karim ya yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu malaikat Jibril. Kemudian juga karakter berikutnya adalah takut. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau melihat malaikat Jibril itu seperti kain di lantai sehingga kekeset gitu. Saking tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Nah, jadi 4 karakter. Takut, kuat keilmuan gitu ya. Kemudian mulia, dipenuhi dengan akhlak yang mulia dan amanah. Dan ini juga dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan guru itu pengaruhnya kepada murid. Guru itu sangat berpengaruh kepada murid. Nah, kuana disebutkan hiji hadis bagaimana pengaruh guru malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadisna nu tentang Ramadan nu mudarasatul Quran. Hina yalqahu Jibril, malaikat Jibril datang kepada Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW menjadi ajwadun nas, menjadi orang yang paling dermawan dan lebih dermawan di bulan-bulan yang lain. Oleh para ulama dibahas kenapa? Karena datang kepadanya gurunya yaitu malaikat Jibril. Jadi ini salah satu bukti pengaruh guru kepada muridnya. Ya, kepada muridnya menjadi lebih baik, lebih soleh, gitu ya, lebih takut kepada Allah. Nah, gitu. Nah, jadi terkadang ya kita juga sebagai guru, sebagai pengajar Quran harus menghiasi dengan akhlak, dengan keilmuan, dengan dengan amanah kita dalam mengajar gitu. Sehingga nanti ada wibawa, gurunya memiliki wibawa. Nah, gitu ya. Baik, seperti itu. Itu karakter-karakter yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ayat kitabna punya ayat beberapa baca tentang manhaj Nabi dalam mengajarkan Al-Qur'an, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ayat kitabna. Manhaj Iqra, manhaj mengajar Al-Qur'an kumaha. Itunya ayat kitabnya. Ya. Kan harus amanah ya. Mohon. Maksud amanahnya seperti semua contoh amanahnya seperti ya. Contoh amanahnya siga Nabi menyampaikan semua ilmu, disampaikan ke ayah ini disumput-sumputkan.
Nah gitu. Daya nu disampaikan sadayana meskipun pahit. Ya. Nah karakter eta disebutkan pokoknya Bu tinggal baca surah At-Takwir. At-Takwir tinu wa innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy. Eta sifat malaikat. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, malaikat Jibril itu kuat. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin di arasna. Terus nanti buka insamma amin, taat, ditaati kusadayana ku malaikat-malaikat sanes. Nah nih buka insamma amin terus wa ma sahibukum bimajnun. Nah sahib dirinya saha? Nabi. Nah, eta ngabantah ayat eta ngabantah ka saha? Ngabantah orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi itu majnun, gelo, gila. Nah, maka di ayat eta disebutkan wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian, sahabat kamu wahai Jibril, nah itu malaikat Nabi Muhammad bimajnun, henteu gila. Ya, terus nanti walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi teh benar-benar ningali malaikat gitu. Ningali malaikat leres nampi wahyuna gitu. Terus nanti wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin ta eta. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi henteu nyumputkeun ilmuna. Ya. Nabi ngajarkeun sadaya ilmuna. Nu diajarkan ku malaikat Jibril alaihissalam. Jadi di surah At-Takwir eta ngajelaskeun tentang proses turun Al-Qur'an, kusaha Al-Qur'an eta dibawakeun, terus saha nu nampina. Saha nu nampina. Baik. Di surah At-Takwir eta di ayat akhir nya kedah tebih-tebih karena usaha. Ini surah At-Takwir dan dijelaskan juga At-Takwir itu proses turunnya Al-Qur'an. Dan menegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Bu. Nah, jadi amanah itu menyampaikan ilmu yang dimilikinya. Ya, menyampaikan ilmu yang dimilikinya. Secara umum gitu, cuma nanti ya apa namanya itu kita harus belajar juga akhlak para guru bagaimana, para mukri gitu ya. Nanti bisa baca akhlak hamalatil Quran Syekh Al-Ajurri. Syekh Al-Ajurri rahimahullahu taala. Biasa baca eta punya akhlak hamalatil Quran. Disyarah ke Syekh Abdul Razak At-Tibyan. At-Tibyan fi akhlaqi hamalatil Quran. Syarah aya oge At-Tibyan Imam An-Nawawi. Didinya seueur ngajelaskeun. Gimana At-Tibyan Imam Nawawi mah terkadang hadis-hadisna aya nu dhaif, ya. Beda pula pilih. Namun Syekh Al-Ajurri mah ngajelaskeun waqi' kenyataan di lapangan terjadi siga kumaha. Diantawi Syekh Al-Ajurri. Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah, ya, Maula Salim Maula Abi Hudzaifah. Sarang tadi tete Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Hudzaifah tadi. Ya Ubay bin Ka'ab. Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Sarang eta naon terakhir Ubay bin Ka'ab. Hudzaifah itu kapan sih? Salim Maula Hudzaifah. Udah. Cekap punya? Cekap tos jangan sakit Bu. Astagfirullah. Assalamualaikum.